Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Evi di sini untuk mata pelajaran kimia kelas 10. Sebelumnya jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe di channel ini. Terima kasih. Baiklah, kita mulai materi pertama di bab kedua ini adalah struktur atom. Tapi sebelum itu kamu harus tahu dulu apa tujuan dari kamu pelajari struktur atom. Tujuan pelajaran yang pertama, kamu diharapkan mampu untuk menggambarkan model-model atom menurut Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Yang kedua, kamu diharapkan mampu menjelaskan fenomena alam atau hasil percobaan menggunakan model atom. Yang ketiga, memahami bahwa atom tersusun dari partikel dasar yaitu proton, elektron, dan neutron serta proses penemuannya. Yang keempat, kamu diharapkan mampu menganalisis dan menyimpulkan bahwa nomor atom, nomor massa, dan isotop berkaitan dengan jumlah partikel dasar penyusun atom. Baik, kita mulai dari struktur atom. Yang pertama sekali yaitu perkembangan model atom. Model atom pertama itu dikemukakan oleh Dalton. Dalton sebenarnya mengembangkan pendapat dari seorang ilmuwan yang bernama Demokritus. Demokritus menyatakan bahwa atom adalah bagian terkecil suatu partikel unsur atau suatu materi yang tidak bisa kita bagi lagi. Nah, atas dasar itulah maka Dalton mengemukakan satu postulat pertama bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak bisa dibagi lagi. Kalau bisa kita gambarkan seperti sebuah bola pejal yang bagian terkecilnya sudah kita temukan yang tidak bisa kita bagi lagi. Teori atom Dalton sendiri didasari pada hukum kekekalan massa, di mana hukum kekekalan massa berbunyi bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Postulat kedua menyatakan bahwa atom suatu unsur yang sama akan memiliki sifat yang sama. Misalnya atom unsur Fe akan sama sifatnya dengan atom unsur Fe yang lain. Sedangkan atom Fe tidak sama sifatnya dengan atom natrium karena sudah berbeda atom unsur. Sedangkan postulat ketiga menyatakan jika atom bergabung satu sama lain akan terbentuk sebuah molekul, maka itu terjadi pada suatu reaksi. Sedangkan postulat keempat, reaksi kimia hanyalah reorganisasi atau penata ulangan dari atom-atom. Contohnya adalah AB tambah CD menghasilkan AC tambah BD. Artinya tidak ada yang berubah setelah akhir reaksi, hanya terjadi penata ulangan pada atom-atom unsur yang bereaksi. Kelemahan teori atom Dalton yang pertama bahwa suatu atom ternyata masih memiliki bagian terkecil lagi yang nanti akan kita kenal dengan proton, elektron, dan neutron. Kelemahan yang kedua bahwa suatu atom memiliki isotop, di mana isotop ini adalah unsur yang sama tetapi nanti akan memiliki massa atom dan sifat yang berbeda. Hal ini bertolak belakang dengan penjelasan Dalton yang mengatakan bahwa atom suatu unsur yang sama memiliki sifat yang sama. Ternyata nanti kita akan mengetahui ada yang namanya suatu isotop. Nah, kelemahan yang ketiga adanya suatu reaksi nuklir, di mana nantinya suatu atom akan menghasilkan atom yang baru melalui suatu reaksi fisi maupun reaksi fusi. Model atom kedua dikemukakan oleh J.J. Thomson, di mana model atom J.J. Thomson ini berdasarkan pada percobaan tabung gas katoda dan anoda. Postulat yang dikembangkan oleh J.J. Thomson adalah atom terdiri dari materi yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron. Ibaratnya seperti sebuah model roti kismis, bulatan bola pejal itu adalah atom yang bermuatan positif dan ada elektron di dalamnya tersebar secara merata. Postulat kedua, Thomson menyatakan bahwa atom itu bersifat netral, artinya muatan positif sama banyaknya dengan muatan negatif. Teori atom yang ketiga adalah teori atom Rutherford didasarkan pada percobaan lempeng emas. Percobaan lempeng emas ini menggunakan sinar alfa. Kita ketahui sinar alfa ini bermuatan positif.
pada saat sinar alfa ditembakkan. Ada 3 kategori sinar yang terjadi. Yang pertama, sinar yang diberi tanda A itu sinar yang dibelokkan, diberi tanda C sinar yang diteruskan, diberi tanda B sinar yang dipantulkan. Artinya apa? Ternyata sinar yang dipantulkan atau sinar B menembus inti atom. Artinya inti atom bermuatan positif. Karena kita ketahui bahwa positif dengan positif itu tolak menolak. Makanya sinar B dipantulkan. Sedangkan untuk sinar A yang dibelokkan berarti sinar alfa melewati sedikit dari inti atom. Sedangkan sinar C melewati ruang hampa udara atau ruang hampa atau ruang kosong, maka sinarnya itu diteruskan. Jadi kesimpulannya, pada model atom Rutherford ada inti atom yang bermuatan positif yang terletak pada pusat atom suatu unsur. Maka bisa kita gambarkan sebagai berikut model atom dari Rutherford. Oke, inilah model atom dari Rutherford setelah melakukan percobaan lempeng emas, bahwa inti atom yang bermuatan positif tadi ukurannya lebih kecil dari ukuran atom. Kemudian inti atom yang bermuatan positif itu berada pada pusat atom, serta ada elektron yang bergerak mengelilingi inti atom, ibaratkan seperti sebuah sistem tata surya. Yang ketiga, bahwa sebuah atom itu bermuatan netral, artinya muatan positifnya sama dengan muatan negatif. Kelemahan dari teori atom Rutherford adalah tidak bisa menjelaskan adanya fenomena radiasi energi, di mana jika suatu saat elektron beredar mengitari inti atom, maka elektron akan kehabisan energi. Akibatnya, elektron akan tertarik ke inti atom. Ibaratnya kita berlari, suatu saat kita akan kehabisan energi. Maka kita suatu saat akan bisa berhenti karena energi kita sudah habis. Sama seperti teori atom Rutherford yang tidak bisa menjelaskan adanya radiasi energi, bahwa elektron suatu saat bisa tertarik ke inti atom, tetapi Rutherford tidak bisa menjelaskan fenomena radiasi energi. Fenomena radiasi energi akan dijelaskan oleh teori atom Bohr yang keempat, seperti yang terlihat pada gambar bagaimana elektron beredar mengitari inti atom. Maka Bohr menyatakan jika atom itu bermuatan positif, sehingga di sekitarnya beredar elektron yang bermuatan negatif. Teori atom Bohr yang kedua menyatakan elektron beredar pada orbit stasioner atau dikatakan dengan orbit yang tetap. Hal inilah nanti yang akan mendasari pada penentuan bilangan kuantum atau N, yaitu yang menentukan kulit-kulit elektron tiap atom unsur. Sedangkan yang ketiga, pada lintasan stasioner atau pada lintasan yang tetap, energi elektron juga akan tetap. Yang keempat, perpindahan elektron akan terjadi pada lintasan yang tinggi ke yang rendah melepaskan energi, sedangkan dari lintasan yang rendah ke yang tinggi akan menyerap energi. Demikianlah penjelasan mengenai perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom terakhir atau mekanika kuantum akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.